billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaw ada hukum harfulin sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Yaumayus, sinnya berdesis. Salah satu sifat dari huruf sin adalah sofir, yang artinya berdesis seperti suara ular. Yushabuna, bu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya huruf ba dipanjangkan 2 harokat. Yushabuna fi jika berhenti hukumnya mad tabi'i sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fi ketika diteruskan atau disambung ke kalimat setelahnya, fi ini dibaca pendek. Fin, ada proses namanya takhallus bil hadfi. Kenapa jadi pendek? Karena ya-nya ini gugur. Disebabkan karena pertemuan 2 sukun yaitu ya dan nun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka fi kasroh tanpa ya jadi pendek jika wasol. Fin, selanjutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Cara bacanya alif lam tidak dibaca, kita masuk langsung ke nun atau diidghamkan. Fin, nun tasydidnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Fin nari, nah hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fin nari, huruf ro dibaca secara tarqiq sebab ro berharokat kasroh. Cara bacanya ro ditipiskan. Fin nari ala, la hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab huruf lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ala wujuh, ju hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wujuhihim, tanda waqafnya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Dzu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzuqu, qu hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzuqu massa saqar, huruf ro ketika berhenti disukunkan. Cara bacanya tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro disukunkan ada baris fathah, maka ro dibaca tebal. Saqar. Inna, nun dihukumi gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya didengungkan, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Inna, nah hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Inna kulla syai,
Syai ada harfulin atau huruf lin, sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Syai'in, in, ada hukum idhar halqi, sebab ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu kho. Cara bacanya tanwin dibaca jelas. Syai'in khalaqnahu, khalaq, huruf qaf hukumnya qalqalah sughra, sebab huruf qaf sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Cara membacanya qaf kita pantulkan dengan pantulan yang kecil. Khalaqnahu, nah hukumnya mad tabi'i muqaddar, sebab ada nun dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Khalaqnahu biqadar, huruf ra ketika berhenti disukunkan dan dibaca secara tafkhim, sebab sebelum ra disukunkan ada harokat fathah, maka ra-nya tebal, biqadar. Namun ketika kita meneruskan bacaan, ro ini kan pasti harokatnya masih hidup, kasroh tanwin. Kalau ro hidup, maka lihat harokatnya. Ketika berharokat di bawah, maka ro-nya ini tarkik tipis, biqadarin. Wa ma, hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil, sebab ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah pada kata ma. Hamzahnya adalah alif dengan harokat fathah, ini masuk ke kata kedua yaitu amruna. Maka cara bacanya mim dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Wa ma am, ada hukum idhar syafawi, sebab ada mim sukun berhadapan dengan huruf selain mim dan ba yaitu huruf ro. Cara bacanya mim sukun dibaca idhar atau jelas. Amruna, huruf ro dibaca secara tafkhim karena ro berharokat dhammah. Cara bacanya ro ditebalkan. Amruna, nah hukumnya adalah mad jaiz munfasil, sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului fathah pada kata pertama yaitu amruna, sedangkan hamzahnya alif dengan harokat kasrah pada kata kedua yaitu illa. Maka nunnya dibaca panjang, boleh 4, boleh 5 harokat. Amruna illa, la hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya huruf lam panjang 2 harokat. Illa wa hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang, wawunya 2 harokat. Wahidatun, berikutnya ada hukum ikhfa ab'ad ya, karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf kaf. Cara bacanya tanwin disamarkan ke kaf disertai dengung, dengungnya besar. Wahidatun kalam, lam ada idhar syafawi karena mim sukun berhadapan dengan huruf selain mim dan ba yaitu huruf ha. Cara bacanya mim sukun dibaca idhar atau jelas. Kalam him, berikutnya ada hukum iklab karena ada tanwin kasrah berhadapan dengan huruf ba. Cara bacanya tanwin diganti bunyi mim sukun ya, jadi kalam him disertai dengungan, ditahan ya.
kalamhim bil. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ba. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Bil basar. Saat berhenti di huruf ro, ro-nya disukunkan dan dibaca secara tafkhim. Sebab sebelum ro yang disukunkan ada baris fathah, maka ro-nya tebal. Basar. Namun ketika dilanjutkan atau disambung dengan ayat berikutnya, ro ini pasti harokatnya masih kasroh, masih hidup. Maka berbeda bacanya. Ro ini dibaca tarqiq, tipis, karena berharokat kasroh. Basari. Walaqad. Huruf dal hukumnya qalqalah sughra, sebab huruf dal sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara baca huruf dal ini adalah kita pantulkan dengan pantulan yang kecil. Walaqad ahlakna. Nah, hukumnya adalah mad jaiz munfasil, sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya baris fathah pada kata pertama yaitu ahlakna, sedangkan hamzahnya adalah alif dengan harokat fathah masuk ke kata kedua yaitu asya'akum. Maka cara bacanya nun dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Ahlakna shin punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya tafashi. Tafashi artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Ya hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Asya'akum. Kum ada hukum idhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf fa. Cara bacanya mim sukun dibaca idhar atau jelas. Asya'akum fahal. Lam sukun disebut dengan lam mutlak. Lam ini dibaca jelas dengan syarat di hadapannya bukan lam lagi dan bukan huruf ro. Fahal mim. Selanjutnya ada hukum idgham bil gunnah, karena nun sukun bertemu huruf mim. Cara bacanya nun dimasukkan ke mim disertai dengungan. Mim muddakir. Saat berhenti di sini ro-nya disukunkan dan dibaca secara tarqiq. Sebab sebelum ro disukunkan ada baris kasroh, maka ro dibaca tipis. Muddakir. Wa kullu syai ada hukum harfulin, sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Wa kullu syai'in. Berikutnya ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki awsat, karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf fa. Cara bacanya tanwin dibunyikan samar-samar menuju fa disertai bunyi dengungan. Dengung dan samarnya sama besar. Syai'in fa'aluhu. Lu hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Fa'aluhu fi. Saat kita berhenti di huruf fi, maka hukumnya adalah mad tabi'i, sebab huruf ini adalah huruf ya sukun, huruf mad. Ya sukun didahului kasrah, maka panjang 2 harokat fi. Namun fi ini dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja,
Kalau kita mewasolkan atau meneruskan bacaan, fi-nya pendekin, fiz. Gugur pemanjangnya, ada proses namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan dua huruf sukun, yaitu ya sukun sama zai sukun. Kenapa zai sukun padahal tasydid? Karena di dalam tasydid ada sukun dan ada zai hidup ya, berharokat dhammah. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka kenapa fa-nya jadi pendek? Ya karena huruf madnya dilepaskan. Fiz. Selanjutnya ada hukum alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu zai. Cara bacanya alif lam lewat masuk langsung ke zai atau diidghamkan. Namanya idgham syamsi. Fizzubur. Saat kita berhenti di huruf ro, maka ro-nya ini disukunkan, dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro disukunkan ada baris dhammah, maka ro-nya ini tebal, zubur. Bedaannya ketika kita mewasolkan dengan ayat berikutnya, ro ini akan tetap kasroh harokatnya dan bacanya tarqiq, tipis. Kenapa? Ya karena masih hidup harokatnya. Kalau ro-nya harokatnya hidup, tinggal lihat aja di bawah apa di atas harokatnya. Kalau di bawah berarti tipis, di atas tebal. Zuburi. Wa kullu saghiri, hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Cara baca huruf ghainnya adalah dipanjangkan dua harokat. Saghiriu, huruf ra dibaca secara tarqiq sebab ra berharokat kasroh tanwin. Cara baca huruf ra ini adalah dibunyikan dengan tipis. Saghiriu. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah sebab ada tanwin kasroh menghadapi huruf waw. Cara bacanya adalah tanwinnya dimasukkan ke waw, kemudian tahan, dengungkan. Saghiri wa kabi. Bi, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasroh. Cara baca huruf ba-nya ini adalah dipanjangkan dua harokat. Wa kabirim. Huruf ra dibaca secara tarqiq sebab ra berharokat kasrah tanwin. Cara baca huruf ra ini adalah ditipiskan ya. Wa kabirim. Berikutnya ada idgham bi gunnah sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwin ini dimasukkan ke mim, dileburkan ya. Wa kabirim. Kemudian tahan, dengungkan ya. Wa kabirim sin punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sofir, artinya ada desisan seperti suara ular. Mustatab. Ketika berhenti di huruf ro, ro-nya ini disukunkan. Bacanya tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro disukunkan ada baris fathah. Maka ro-nya tebal, mustatar. Kalau diterusin bagaimana dengan ayat selanjutnya di wasol ya? Tetap tebal, tetap tafkhim karena barisnya pasti masih dhammah tanwin. Mustataru run ya. Inna nun dihukumi gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya didengungkan, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innal. Berikutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam qomariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu huruf mim. Cara bacanya lam sukun dibaca idhar atau jelas. Idhar qomari namanya.
Innal muttaqina. Qi hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Cara bacanya huruf qaf panjang 2 harokat. Innal muttaqina fi hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya huruf fi ini panjang 2 harokat. Fi jan, nunnya hukumnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Jannatiu. Nah hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab huruf nun berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjangkan 2 harokat. Jannatiu. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf waw. Cara bacanya tanwin dimasukkan ke waw, dileburkan ya, disertai dengungan, tahan ya. Jannatiu wa nahar. Saat berhenti di huruf ro, ro-nya disukunkan dan kita baca secara tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro sukun ada baris fathah, maka ro-nya tebal. Wa nahar. Fi hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara baca huruf fa-nya ini dipanjangkan 2 harokat. Fi maq'adi maqo. Huruf qaf sukun dibaca dihukumi qalqalah sughra ya, karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya sukun asli bawaan dari kalimah maq'adi ya, dan ada di tengah bacaan. Maka qaf ini kita pantulkan dengan pantulan yang kecil. Fi maq'adi sid. Huruf dal ini juga sama seperti qaf, hukumnya adalah qalqalah sughra, sebab ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah bacaan. Maka huruf dal ini bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Sidqin. Selanjutnya ada hukum idhar halqi, sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf ain. Cara baca tanwinnya ini adalah n, dibaca jelas ya, tidak dipantul, tidak ditahan. Sidqin inda. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki akrab ya, sebab ada nun sukun menghadapi huruf dal. Cara baca huruf nunnya ini adalah dibunyikan samar-samar menuju dal disertai dengungan ya. Nah ini dengungnya sedikit karena makhraj huruf dal ini dekat dengan nun. Indamali. Li hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya huruf lam panjang 2 harokat. Malikim. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwinnya dimasukkan ke mim, malikim bunyinya jadi m ya, dan dengungkan. Malikim muqo. Huruf qaf sukun hukumnya qalqalah sughra, sebab ada huruf qalqalah qaf yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya qaf ini kita pantulkan dengan pantulan yang kecil. Muqtadir. Ketika berhenti di ujung ayat ini ro-nya disukunkan. Cara bacanya tarqiq
Kenapa? Karena sebelum ro disukunkan ada baris kasrah, maka ro dibaca tipis. Muqtadir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.